Ya kan emang belum dikasih tahu gitu, tunggu aja gitu. Lebih ke Viko tuh lebih mau ngasih informasi ke teman-teman tuh kalau misalnya surat edarannya udah ada. Oh, yang resmi. Iya. Oke. Misalnya Viko udah dapat info dari tim Humas dan Informasi dan Protokol misalnya tanggal ini kegiatan ini. Nah, Viko nggak mau kasih tahu ke teman-teman dulu. Bisa jadi perubahan tanggal. Oh iya betul. Karena kan kegiatan di UNP itu mengundang banyak orang. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun Sanak TVRI Sumatera Barat Kasadonyo. Balik lihat ke Ambo Oscar menemani aktivitas Dun Sanak Kasadonyo. Tentunya di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampeknya Dun Sanak. Dan Dun Sanak di podcast sampai mau tako tentunya bisa Dun Sanak tonton melalui live streaming di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di Instagram, YouTube, ada di X10 dan perlu ada di Facebook dan Tito. Dan Dun Sanak bisa download juga melalui TVRI Klik. Nah, jadi tinggal Dun Sanak download saya melalui App Store dan Play Store handphone Dun Sanak Kasadonyo. Nah, di siang kali kini Dun Sanak kita sudah kedatangan seorang bintang tamu atau narasumber. Beliau seorang duta, wakil duta informasi di kampus UNP. Waktu tanya lah, apa sih tugasnya menjadi seorang duta informasi langsung saja kita perkenalkan. Ini dia Dun Sanak Kasadonyo, Muhammad Viko Fadillah. Halo Bang. Halo, selamat siang Viko. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini Viko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Viko duta wakil informasi kampus UNP. Udah wakil duta informasi UNP. Oh, oke. Itu tuh informasinya tuh apakah dutanya tuh tugasnya apa sih tugas duta? Oke, kalau udah wakil duta informasi kampus sendiri ini bertugas untuk membantu teman-teman, masyarakat dan juga sivitas akademika UNP untuk bisa memperoleh informasi yang ada di Universitas Negeri Padang khususnya. Oh, oke. Berarti apa sih yang berhubungan dengan UNP ya, dengan kampus ya, itu diinformasikan. Betul. Gitu. Dan itu medianya berdasarkan dari Viko, itu yang menyebarluaskan gitu. Betul. Oh, dan itu secara faktual berarti Viko ya? Betul, kami juga memberikan informasi itu harus ngecek dulu kebenaran dan kevalidan datanya agar tidak men-share atau memberikan berita kepada masyarakat tuh berita-berita hoax. Kan sekarang banyak dan marak sekali berita-berita hoax. Betul. Tapi apakah hanya sebatas itu peran dari seorang duta informasi itu Viko? Apa banyak lagi tugasnya? Nah, tugas dari Duta Informasi Kampus ini selain juga memberikan informasi kepada masyarakat, kami juga memberikan edukasi tentunya. Nah, ini kami berada atau di bawah langsung naungan Humas Layanan Informasi dan Protokol UNP. Jadi inovasi-inovasi program kerja itu sudah dilakukan oleh Humas Layanan Informasi dan Protokol UNP, seperti di UNP itu sekarang ada Sekolah Keterbukaan Informasi Publik. Itu hanya satu-satunya yang ada di perguruan tinggi manapun, hanya UNP yang memiliki itu. Nah, itu tuh bertujuan nanti jikalau ada instansi pemerintahan atau organisasi yang ingin belajar atau mengetahui seperti apa dan sejauh apa tentang keterbukaan informasi publik, nah itu kami bertugas di sana seperti itu. Berarti memang yang berhubungan dengan UNP ya, berarti ya, dan juga apapun itu ibaratnya maupun itu informasi mengenai UNP-nya, mengenai mahasiswanya, lingkungan dan lain sebagainya ya Viko. Betul. Nah, kalau untuk menjadi dutanya itu sudah berapa lama nih terbentuk duta informasinya ini? Karena kan aku baru dengar biasanya kan adanya udah uni kampus biasanya kan. Betul. Ini ada duta informasi nih. Itu sudah berapa lama? Duta Informasi Kampus sendiri itu sudah ada sejak bulan Oktober tahun 2024. Jadi kebetulan ini baru kami kami angkatan pertama. Angkatan pertama. Nah, di penyelenggaraan atau grand final Duta Informasi Kampus itu sebagai salah satu ajang atau semarak dari kegiatan Dies Natalis UNP yang ke-70. Jadi pimpinan merancang kegiatan yang bisa melibatkan tidak hanya dosen, tapi juga melibatkan mahasiswa untuk ikut aktif dalam memberikan kontribusi kepada UNP seperti itu. Begitu. Susah nggak sih jadi duta informasinya ini? Waduh, kami itu sudah melewati
seleksi tentunya. Dari awal itu seleksi yang telah ditentukan oleh panitia Duta Informasi Kampus, seperti seleksi berkas, kami juga ada wawancara. Oh, berarti kayak pemilihan duta-duta pada umumnya. Iya, pemilihan duta-duta pada umumnya. Ada seleksi berkas, terus ada wawancara. Wawancaranya itu melatih atau menguji seberapa paham nih kami tentang keterbukaan informasi publik itu. Oh, salah satunya contohnya gimana tuh? Karena ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, itu juga ada informasi yang dapat kami berikan itu tidak semerta-merta kami berikan kepada publik, tidak. Tapi ada informasi terbuka, ada informasi tertutup, hal-hal apa saja yang boleh kami postnya ke publik. Gitu. Masa rahasia-rahasia negara kita sebenarnya nggak mungkin dong. Iya betul, nggak boleh gitu. Jadi ada informasi yang boleh kami share, ada yang tidak. Dan kami juga harus bisa menjaga kerahasiaan itu, gitu. Karena kami bagian dari itu, dari UNP juga. Dari UNP juga gitu. Pernah nggak sih keceplosan gitu? Ini rahasia UNP. Alhamdulillah belum ya. Jangan sampai kesampaian ya. Bahaya ya kalau kesampaian ya gitu. Nah, kalau misalkan itu ibaratkan ada kebocoran informasi ya. Nah, itu dampaknya seperti apa? Kalau bagi UNP deh, kita ngomongin ruang lingkup UNP dulu sekitarnya itu gimana? Nah, kalau misalnya ada informasi yang seharusnya itu tertutup ya dan bocor, itu pasti akan merugikan nama baik UNP-nya sendiri. Iya, betul. Tidak hanya nama baik, tapi baik ke sivitas akademikanya, ke mahasiswanya, dan banyak sekali dampaknya. Apalagi kepada tidak hanya mahasiswa yang sedang studi, dan ke kakak abang wisudawan kami juga kan. Alumni juga berpengaruh. Iya, itu sangat berpengaruh gitu. Begitu. Ibaratnya mereka karena ada informasi yang buruk tadi itu malah disepelekan di kita jadinya kan para alumni ini. Iya, itu sih yang tugas kami untuk meningkatkan kesadaran itu gitu. Jangan hal-hal yang dianggap sepele itu ya udah biarin aja gitu. Nah, malah kami yang mempunyai tugas untuk mengingatkan hal sepele itu bisa jadi besar loh gitu. Dan dampaknya juga tidak hanya ke kita tapi ke masyarakat luas gitu. Iya, betul ya. Karena walaupun sekecil apapun ya, memang harus diperhatikan ya. Bagaimanapun informasinya mau seburuk apapun, mau bagaimanapun lah pokoknya, walaupun itu hal kecil, tetap berdampak besar juga nanti ke depannya. Betul. Oke. Dan itulah tugas dari seorang duta informasi. Betul sekali. Oke. Nah, selain itu kan mengenai ada tergabung juga dengan protokoler juga nih, setahu aku. Kalau Viko-nya pribadi? Iya, kebetulan alhamdulillah sejak tahun 2021 di semester 1 apa semester 2 itu Viko mengikuti protokoler UNP, student staff itu bukan UKM tapi langsung di bawah naungan Humas Layanan Informasi Protokol tadi gitu. Biasanya kan mahasiswa baru itu kan mencari UKM mana nih yang keren, atau mereka mencari-cari UKM gitu biasanya. UKM, Hima gitu kan. Kalau Viko langsung yang student staff-nya gitu. Kamu langsung ke office ya? Iya, langsung ke office-nya gitu. Nah, tapi kalau misalkan apakah dari masuk protokoler ini kamu bisa menjadi seorang duta informasi atau gimana tuh menjadi seorang duta informasi ini? Kalau dari Viko-nya? Pelajaran yang Viko dapatkan di protokoler tentu ya Bang ya, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Viko dapatkan secara mandiri, karena di protokoler UNP itu kami dituntut untuk bisa learning by doing, belajar sendiri, pasti ya, belajar sendiri, apa yang di lapangan itu jadikan pelajaran ke depannya, itu pasti sangat amat berdampak ke Viko sebagai duta informasi kampus, karena Viko sendiri ini atau kami nanti duta informasi kampus ini berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi kami harus bisa bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami bisa memberikan informasi dengan baik kepada masyarakat dengan cara yang baik, tutur kata yang baik dan sopan seperti itu. Gitu. Dan bukan cuma masyarakat ya, tapi pejabat pun juga ada di sana ya. Pimpinan universitas. Betul. Gitu. Itu tergabung bukan cuma UNP doang, dan banyak lagi ternyata. Dekannya lagi, kaprodinya lagi gitu. Gitu. Capek nggak sih kerjanya? Capek, alhamdulillah enggak ya Bang, karena kebetulan sesuai dengan passion Viko. Sesuai passion. Iya, alhamdulillah sesuai passion ya, nggak ada pressure apa-apa. Tidak di bawah tekanan nih. Tidak di bawah tekanan. Karena Viko juga tipikal orang yang suka beradaptasi dengan lingkungan baru, ketemu orang baru gitu. Jadi udah berani aja kalau misalnya ngobrol sama orang-orang gitu. Oke. Nih, kita ngomongin tentang informasinya ya. Boleh. Nih, informasinya ini bagaimana kamu cara menyampaikan informasinya itu yang bisa diterima sama khalayak banyak gitu. Bukan cuma UNP aja, tapi masyarakat yang ada di Sumatera Barat tuh. Itu gimana caranya?
Oke, kami Duta Informasi Kampus itu bukan rata-rata lagi emang, tapi Gen Z ya, generasi milenial gitu. Ini udah generasi ini. Nah, sekarang juga pemanfaatan sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, X, sekarang itu YouTube juga banyak sekali digunakan oleh generasi muda. Nah, itu tugas kami bagaimana cara kami nantinya bisa menghasilkan konten yang menarik, cara penyampaian yang mudah diterima oleh tidak hanya kalangan kami, tapi orang-orang di atas kami atau senior-senior kami juga paham nih maksud dari pesan yang disampaikan gitu. Nah, itu juga sudah kami lakukan. Salah satunya dengan bekerja sama tadi dengan Humas Selain Informasi dan Protokol UNP, kami ada segmen namanya UNP Sepekan. UNP Sepekan. Jadi itu apa tuh maksudnya? Nah, UNP Sepekan itu kami bertugas untuk menyampaikan itu berita, tapi kami menyampaikannya itu dengan santai, lebih santai, dengan cara kami generasi muda gitu kan, dengan bahasa-bahasa yang sopan juga. Itu isinya tentang prestasi apa saja nih yang sudah diraih oleh UNP sepekan yang lalu gitu. Selain itu juga ada berita yang apa saja yang sudah disampaikan atau yang sudah dilakukan UNP sepekan yang lalu gitu. Jadi masyarakat juga tahu gitu. UNP ini loh prestasinya, udah ngerjain ini aja loh gitu. Oh, ini loh tuh apanya sudah pencapaiannya apa? Iya, pencapaiannya aja, gitu. Nah, itu dikemas secara menarik supaya para Gen Z dan kaum-kaum lainnya itu bisa menerima tuh gimana caranya? Apa yang dibuat unik dalam sebuah informasinya itu? Nah, yang dibuat unik itu kami kan berpasangan nih Bang. Dengan kalau Viko sama Uni, wakil Viko waktu itu berpasangan. Nah, kami itu kayak ada interaksi antara kami. Kami kayak biasanya kan kalau misalnya penyampaian berita kan lebih formal, lebih serius gitu kan. Nah, kalau kami itu waktu itu Viko sama Uni wakil Duta Informasi Kampus, lebih ke gimana caranya kita tuh bisa berinteraksi. Kita bisa menyampaikan informasinya tuh masyarakat ini jadi penasaran gitu, kayak misalnya wah Uni Nanda hari ini kita ada berita apa kayak gitu, lebih kayak radio santai. Iya kayak gitu. Begitu. Berarti ibaratnya komunikasi antara dialog ya, gitu betul. Buat dialog ya kayak radio ya jadinya betul. ya. Kayak lebih santai gitu. Lebih santai aja. Berarti ada buka phone call gitu juga enggak? Enggak ada. Enggak ada. Karena itu udah di shoot dan ya kurang lebih 3 sampai 7 menit. 3 sampai 7 menit ya. Nah, kalau sekarang apa tuh? Informasinya terbaru mengenai UNP. Informasi terbaru UNP tentu karena sangat amat banyak ya mahasiswa UNP itu sudah berprestasi sekarang tuh tidak hanya di bidang akademik tapi non akademik, sudah ada yang mewakili UNP juga berprestasi di PIMNAS pada waktu itu, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang pada saat itu diselenggarakan di Universitas Airlangga sebagai tuan rumah. Kita juga mengirimkan delegasi kita ke sana. Terus nah ini yang terbaru nih, Universitas Negeri Padang sudah membuka rumah sakit hewan. Rumah sakit hewan yang di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Iya. Berarti memang sudah ada nih program studi mengenai dokter hewan sudah ada. Nah, awalnya itu ada berdiri dulu fakultas kedokterannya. Fakultas kedokterannya. Lalu selang beberapa bulan berdirilah Departemen Kedokteran Hewan, Prodi Kedokteran Hewan. Kedokteran hewan. Di bawah naungan Fakultas Kedokteran. Nah, seiring berjalannya waktu, berdirilah rumah sakit khusus hewan. Sudah ada di Bukit Tinggi? Sudah ada di Bukit Tinggi. Di Padang udah ada belum? Belum ada, karena emang base dari Fakultas Kedokteran ini ada di Bukit Tinggi dan bekerja sama Rumah Sakit Ahmad Mukhtar kalau di Fakultas Kedokterannya. Gitu. Wah, ini menarik nih. Aku kalau mengenai hewan-hewan ini aku suka banget. Suka ya. Tapi ini ada visual menarik dulu ya. Kita jeda sejenak karena ada visual menarik bagaimana aktivitas Viko menjadi seorang duta informasi kesehatan bagaimana. Dan ini dia Dunsana visualisasi menariknya untuk Anda. Halo rekan Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya Taman Fadila, mahasiswa dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Saya merupakan finalis Duta Informasi Kampus Universitas Negeri Padang 2024. Saya Muhammad Viko Fadila dari Universitas Negeri Padang, selaku Master of Ceremony hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam acara Festival Budaya PNM 3 Universitas Pajajaran Gebiar Budaya Wonderful of Nusantara. Kita ucapkan sekali lagi kepada Uda Wakil Duta Informasi Kampus Universitas Negeri Padang 2024, Uda 07 Muhammad Viko Fadila,
dengan jumlah nilai 88,3. Dan untuk Uni Wakil Duta Informasi Kampus Universitas Sri Padang 2024 udah 04 dan Uni 04 Ananda Vidya Baharani dengan jumlah nilai 89,27. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Tunjuk dulu sana tadi ya benar-benar memberikan informasi tadi. Ada juga menjadi MC tadi ya Viko ya. Pelantikannya juga ada tadi kita lihat sama-sama pelantikannya bagaimana. Berarti ini sudah ibaratnya resmi ya. Berarti sudah. Ya bukan cuman duta-dutaan bukan begitu bukan. Ya. Berarti memang sudah resmi benar-benar resmi berarti. Betul. Oh, tapi tadi aku lihat ada MC juga tadi itu. Itu memang tugas seorang duta informasi atau itu tugas protokoler? Oke, alhamdulillah kebetulan yang video MC tadi itu Viko diamanahkan sebagai MC di 2 kegiatan pada saat mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka 3 di Universitas Padjadjaran akhir tahun lalu sebagai MC di acara Festival Budaya. Festival Budaya itu di mana kami kan PMM itu diikuti oleh seluruh mahasiswa Indonesia. Ada yang dari Aceh, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan. Nah, itu Viko dipercaya sebagai MC di acara pembukaannya. Pada saat itu dihadiri langsung oleh tim PMM Pusat yang langsung datang ke Jatinangor, Bandung. Kebetulan Viko di Universitas Padjadjaran. Nah, lalu di acara penutupannya, di acara penutupan PMM seperti itu. Oh gitu. Berarti itu kamu ditunjuk ya berarti ya. Oh, berarti bukan membawa duta informasi atau bukan berarti ya. Berarti itu akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Iya. Gitu. Oh oke. Ini aku sebenarnya pengen nih ngebahas nih soal informasi terbaru tadi. Oke, boleh. Mengenai kedokteran hewan. Itu sudah berapa lama atau memang baru banget itu sudah ada prodinya? Prodi kedokteran hewan. Prodi kedokteran hewan itu baru ada di tahun ini, di tahun 2024. Tapi Fakultas Kedokteran UNP itu sudah berdiri selama 2 tahun. Sudah berdiri karena 2 tahun. Ya kebetulan waktu peresmian Rumah Sakit Hewan itu Dies Natalis UNP, Dies Natalis Kedokteran Hewan yang kedua. Bertepatan gitu. Bertepatan ya. Kalau aku jadi dokter hewan bisa nggak sih? Kalau dia sudah ada batas umur nggak? Kalau untuk daftar menjadi mahasiswa kedokteran hewan? Sepertinya ada. Ada kan? Ada. Kayak nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Wah ini informasi yang terbaru yang benar-benar baru banget aku dapatkan nih. Jadi berasa eksklusif banget aku dapatkan ini. Ini mungkin mengenai skema pemilihan menjadi seorang duta informasi itu apa yang dinilai dari seseorang Viko? Kenapa bisa menjadi wakil duta informasi? Seperti yang sudah Viko sampaikan tadi dan singgung sedikit tadi kami ada wawancara. Nah, di wawancara itu ada tentang bagaimana kami paham tentang keterbukaan informasi publik, wawasan kami tentang UNP, terus public speaking dan bagaimana cara kami berpenampilan. Nah, setelah itu diterima 50 finalis. 50. Ya 50, diseleksi lagi ke 30. Nah, barulah itu tadi wawancara tentang rencana program kerja. Itu dibagi per kelompok, rencana program kerja, terus apa saja inovasi yang akan diberikan, seperti itu. Lalu disaring lagi ke 20 pasang finalis. Berarti ya memang ada urutannya juga ya gitu. Program kerjanya apa tuh? Program kerja Viko? Program kerja dari Viko kemarin itu seperti membuat diskusi bersama mahasiswa. Nah, disitulah nanti kami sebagai duta informasi kampus menampung aspirasi mahasiswa UNP itu tentang apa saja nih informasi yang mereka butuhkan atau apa saja nih yang mau ditanyakan kepada kami secara langsung. Nah, itu sih waktu itu program kerja yang Viko tawarkan pada saat penilaian presentasi. Berarti soal diskusi tadi itu ya, soal diskusinya itu ya. Nah, kalau untuk sekarang itu penerapannya gimana? Apakah sudah berjalan dengan baik atau gimana implementasinya? Karena kami masih angkatan pertama sejauh ini. Baru banget kan? Baru banget. Kami masih sejauh ini kami masih menyusun struktur organisasi kami sebelum kami memberikan program kerja kepada teman-teman kami atau kepada UNP. Kami harus susun dulu struktur organisasi kami dengan baik. Kami harus rancang dulu semuanya dengan baik sehingga nanti pada saat actionnya atau di lapangan kami sudah bisa memberikan kontribusi kami secara maksimal seperti itu. Begitu ya. Nah, kalau untuk informasinya sendiri nih, informasinya itu bagaimana audiens melihat
informasi dari Universitas UNP ini. Bagaimana mereka melihatnya? Apakah ada ini informasinya begini-begini nih informasinya atau bagaimana? Itu seperti apa? Oke, kalau masyarakat mau mengakses informasi tentang UNP ini, UNP sudah banyak atau sudah membuat semua sosial media seperti di website www.unp.ac.id yang bisa diakses 24/7 gitu ya. 24/7 ya. Itu genset banget. Bisa diakses, di situ ada beritanya. Terus di Instagram juga selalu update apa saja kegiatan UNP, selalu update. Terus di Twitter, di X dan di Facebook, di Instagram juga selalu, dan di YouTube juga kalau misalnya ada kegiatan seperti pembekalan untuk mahasiswa KKN, terus juga wisuda atau kuliah umum yang dihadiri oleh kementerian kemarin pada saat itu beberapa hari lalu ada kuliah umum yang dihadiri oleh dari Kementerian Komunikasi untuk memberikan kuliah umum. Nah itu ada live-nya di Instagram gitu. Oh, berarti ada pelatihannya juga berarti ya? Untuk live. Iya, untuk live tadi itu ada pelatihan juga atau gimana? Itu di bawah Humas Layanan Informasi dan Protokol. Iya, ada lagi office-nya. Oke. Itu kalau misalkan kayak kita sebut lah netizen itu yang berkomentar negatif tuh ada juga nggak sih pernah seperti itu di postingan UNP atau di informasi UNP pernah nggak sih? Nah kalau untuk postingan atau komentar negatif masyarakat kepada UNP ada. Tapi lebih balik lagi bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Kita sebagai seorang duta gitu. Iya, betul. Kita juga harus menjaga 10 jari ini ya supaya tidak bukan mulutmu harimaumu tapi jarimu harimaumu. Iya, itu yang harus kita jaga sekarang supaya tidak memberikan kesan yang buruk lah kepada masyarakat. Iya. Karena kalau misalnya kita nggak bisa berpandai-pandai untuk menjaga jari kita ini yang 10 ini, ya dampaknya juga balik lagi ke kita gitu. Betul banget. Nih kalau misalkan ada contoh nih, kamu sebagai duta informasi nih. Iya. Apa-apaan ini informasinya itu tidak kredibel, tidak valid. Nah, gimana? Apa tanggapan? Apa yang Viko lakukan sebagai duta informasi? Oke, kalau Viko pribadi, sebelum Viko menyampaikan atau membalas ya dengan cara yang baik, Viko harus research dulu. Ini informasi yang disebarkan UNP ini betul atau enggak? Viko pasti baca dulu dari riset. Nah, selain Viko pribadi, Viko pasti lempar lagi ke teman-teman duta informasi kampus. Karena kan kita di sini bertanya ke yang kampus ya lebih kredibel lagi ya. Iya, bertanya ke kampus dan berdiskusilah dengan teman-teman duta informasi kampus. Ini gimana tanggapannya teman-teman? Respon kita harusnya seperti apa gitu. Iya, betul. Supaya nanti misalnya atau Viko yang balas atau rekan Viko yang lain yang balas itu jawabannya tuh enak dan mudah bisa diterima gitu. Jadi harus komunikasinya dilatih lagi kan, tidak hanya ke teman-teman duta tapi ke kampus juga kita tanya, ini gimana Bu, Bapak informasinya. Gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini masih aman-aman. Masih aman-aman ya. Tidak ada seperti tidak itu ada. ya. Dan semoga tidak. Iya. Amin. Amin. Jangan sampai, ya. Jangan sampai gitu. Jangan sampai. Tapi kalau misalkan mau ngiklan di komentar di bawah nggak apa-apa. Oh, boleh. Banyak soalnya. Siapa yang mata minus? Ini obatnya ya. Aduh intermezzo banget gitu. Gini. Oke. Ini mungkin mengenai tantangannya. Tadi kan salah satu tantangannya juga. Nah, apalagi nih tantangan menjadi seorang duta informasi itu apa aja sih? Oke, tantangannya yang nyata itu dihadapi ya itu mungkin perspektif atau mindset orang-orang tentang duta informasi kampus cuma datang duduk pergi duduk upload video gitu kan cari-cari nama gitu. Itu juga tantangan sih karena dan tantangan karena kami ini masih baru. Jadi kami harus memikirkan apa nih action yang harus kami lakukan gitu supaya teman-teman atau netizen tuh nggak berpikiran seperti itu gitu. Betul ya gitu. Nah, gimana caranya? Apa yang kamu lakukan? Nah, kalau dari Viko pribadi ya kan kita hadir di suatu kegiatan misalnya. Betul. Nah, kita harus tunjukkan kita nih menghadiri loh gitu. Ada undangannya nih kita menghadiri, kami sebagai duta informasi kampus menghadiri kegiatan contohnya kami udah menghadiri malam apresiasi puncak duta mahasiswa genre Universitas Andalas di bulan yang lalu. Nah, itu kami langsung update di Instagram kami duta informasi kampus _UNP itu kami itu menghadiri gitu. Kami itu mensupport. Nah, dengan cara kami datang ke undangan duta kampus UNAN, Politeknik Negeri Padang, nah itu cara kami membangun komunikasi dengan mereka. Karena gini, setelah kegiatan selesai, kami pasti menemui peserta atau finalisnya. Nah disitulah kami kayak berdiskusi sebentar bilang, nanti kalau misalnya ada kerjasama atau kolaborasi kita boleh ya main-main ke UNAN atau teman-teman UNAN boleh kok main ke UNP gitu. Gitu. Itu gimana kolaborasinya kan antara UNP sama UNAN ya gitu.
Sejauh ini kolaborasinya seperti apa yang sudah dilakukan? Nah, kalau sejauh ini itu kami masih berdiskusi saja ya. Maksudnya belum ada kayak studi tiru datang ke UNAN atau UNAN datang itu belum. Tapi masih merancang lah, itu juga termasuk ke program kerja kami gitu. Salah satunya apa tuh program kerja? Kalau boleh di-spill sedikit tuh, seperti apa? Nah, program kerja kami itu selain menyebarkan informasi juga, kami juga berencananya akan ada kunjungan. Nah, UNP ini kan ada beberapa pusat studi di luar kampus utama. Iya, ada Bukit Tinggi tadi kan. Ada Bukit Tinggi, ada di Pariaman, Sawah Lunto, ada di pesisir selatan juga. Nah, program kerja kami itu datang ke kampus-kampus PSDKU, pusat studi di luar kampus utama itu, untuk memberikan informasi tentang keterbukaan informasi publik tadi. Itu sudah masuk ke dalam rancangan. Itu sudah masuk ke dalam rancangan. Sudah. Oke. Nah, kita ngomongin yang soal yang di luar Padang. Boleh. Itu kan rada sulit ya mendapatkan informasi ya biasanya ya. Apalagi kan daerah-daerah terpencil biasanya kan rada sulit ya. Nah, itu bagaimana kamu cara menggapai orang-orang yang di daerah-daerah yang sulit mungkin mendapatkan sebuah informasi, apalagi di UNP. Itu gimana caranya? Oke, sebelum kita jauh-jauh ke pesisir, ke Sawah Lunto. Nah, kita di UNP ini kan ada kampus Gadut. Ada Gadut ya. Aduh, lupa lagi yang di Darung ya. Iya, betul. Di Gadut. Nah, itu ada gedung baru kebetulan udah bisa ditempati oleh mahasiswa VIP kebetulan. Oke. Nah, itu ada beberapa, karena kami mahasiswa itu kan butuh akses internet untuk perkuliahan. Nah, ada beberapa lantai 3 apa lantai 4-nya itu yang belum terkoneksi WiFi ID. Nah, pada saat itu ada teman kami yang bertanya, bagaimana Pak cara kami bisa mendapatkan akses untuk WiFi ID. Nah, ternyata teman-teman itu bisa melaporkan langsungnya ke website ppid.unp.ac.id karena ada layanan pengaduannya di sana. Di sana ada ya layanan pengaduannya. Nah, cara kami supaya bisa membantu itu, kalau misalnya ada teman-teman seperti tadi kan, pada saat kalau yang tadi kan dia lapor langsung ke pimpinan, karena ada momennya lah pada saat itu. Nah, untuk kedepannya kami kalau misalnya ada menerima aduan atau ada laporan atau kekurangan dari layanan fasilitas UNP itu, kami juga sudah tahu nih harus kemana arah lapornya. Kami bisa membantu teman-teman kami mengarahkan, lapornya ke sini loh, tapi nanti tunggu dulu, diproses, dibaca. Karena ada aturannya juga. Iya, betul. Berarti memang sudah ada layanan pengaduannya. Sudah ada. Berarti memang sudah ibaratnya memang sudah terperinci dan sudah detail ya sebenarnya ya. Tinggal kita aja bagaimana mengeksekusinya lagi ya, bagaimana kita memberikan informasi, data, pengaduan dan sebagainya. Memang harus di-up ke teman-teman karena memang masih banyak banget yang belum tahu gitu. Berarti memang masih banyak belum paham berarti tentang layanan pengaduan ini. Sip. Ini kita bakal lanjutin lagi nih percakapan kita karena menarik banget soal pengaduan kan. Kita bagaimana keluhan kita sebagai mahasiswa pun bagaimana, dan tanggapan dari UNP itu seperti apa. Ini kita bakal lanjut lagi, tapi kita bakal kasih dulu jeda yang mau lewat dulu. Jadi bakal ada iklan dulu. Jadi Dunsana Kasadonyo, jangan kamu dulu nak Dunsana. Usai jeda berikut podcast Sampai Mota akan kembali. Jadi tetap di podcast Sampai Mota. Mau tanya orang awak di Siko Tampe ya Dunsana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Balik dulu Dunsana menonton podcast Sampai Mota. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo Dunsana. Dan Dunsana bisa menonton podcast Sampai Motako melalui live streaming di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, di Instagram, di Facebook, ada pula di TikTok TVRI Sumatera Barat. Dan Dunsana pun bisa menontonnya melalui TVRI Klik. Nah, itu tinggal Dunsana download saya melalui handphone Dunsana di Play Store dan App Store handphone Dunsana Kasadonyo. Oke, kita kembali lagi bersama Viko, seorang duta informasi UNP. Iya, betul sekali. Ini apakah ada program kerja lain ke depannya di tahun besok? Kan kita kan sudah di penghujung tahun ya. Tahun 2024, di 2025 itu ada lagi nggak? Itu informasi apa atau dari UNP seperti apa gitu? Oke, yang terbaru di 2025 nantinya masih dalam rancangan tentu. Karena seperti yang sudah Viko singgung di awal tadi, kami masih fokus bagaimana cara kami menyusun struktur organisasi kami dengan baik. Karena masih baru ya. Iya, karena masih baru. Jadi nanti kami bisa secara maksimal lah memberikan kontribusi kepada UNP. Jadi bagi mereka yang bertanya-tanya, kok percuma duta sabar. Kita baru 2 bulan ya. Iya, betul. 2 bulan berjalan. 2 bulan berjalan gitu loh.
Itu makanya gitu. Nah, tapi sejauh ini yang Viko rasakan menjadi seorang duta informasi itu apa? Apakah merasa ada pride tersendiri dalam kehidupan sehari-hari Viko atau gimana? Tentu Viko merasa bangga ya ke diri sendiri karena bisa meraih penghargaan ini dari UNP gitu. Kalau untuk Viko pribadi, Viko bisa jauh lebih teliti lagi. Emang sebelumnya Viko ini rada-rada sedikit. Ada teliti ini gimana nih? Iya, dalam jadi kamu ceroboh gitu. Iya, Viko jujur agak sedikit ceroboh gitu. Nah, apalagi dalam menyaring informasi-informasi. Oh, oke. Ya, itu Viko lebih teliti lagi, harus baca lagi kalau misalnya dapat info dari teman ini betul nggak nih? Apalagi teman-teman banyak yang nanya ke Viko kan, Viko ujian tanggal berapa? UNP ada kegiatan apa? Itu sering banget tuh Viko dapat pertanyaan tentang. Ternyata informasinya seputar ujian dan seputar siapa yang belum daftar KRS pun juga itu juga ditanyakan. Iya. Oh, gitu. Juga ditanyakan Viko. Aku mikirnya cuma sebatas hanya sekedar itu aja. Ibaratnya UNP dapat apa? UNP ada penghargaan apa seperti itu. Ternyata lebih dari itu, lebih dalam lagi. Iya, apalagi teman-teman sekitaran Viko kan, teman-teman di kelas atau di kampus tuh. Ini ujian tanggal berapa? Minggu tenang tanggal berapa gitu. Kayak gitu sih. Nah, itu Viko juga sering banget dapat pertanyaan seperti itu. Atau minggu depan UNP ada kegiatan apa lagi gitu kan. Nah, itu Viko harus make sure lagi supaya nggak salah ngasih tahu ke teman-teman gitu. Setidaknya Viko ini bisa tahu duluan lah sebelum teman-teman gitu. Mungkin pemikiran teman-teman kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi pernah nggak sih kamu dibilang gitu, saya nggak pernah dapat informasi itu deh kayaknya gitu. Oh, alhamdulillah belum pernah. Lebih ke masa duta informasi nggak tahu gitu kan, nggak semua kita gitu pernah sih? Itu pernah. Masa itu aja nggak tahu ya. Nah, sebagai duta informasi itu gimana rasanya? Itu lebih ke kan emang belum dikasih tahu gitu, tunggu aja gitu. Lebih ke Viko tuh lebih mau ngasih informasi ke teman-teman tuh kalau misalnya surat edarannya udah ada. Yang resmi. Iya. Misal nih Viko udah dapat info dari tim Humas dan Informasi dan Protokol misalnya tanggal ini kegiatan ini. Nah, Viko nggak mau kasih tahu ke teman-teman dulu. Bisa jadi perubahan tanggal. Oh iya betul. Karena kan kegiatan di UNP itu mengundang banyak orang. Iya. Yang menghadiri juga banyak orang. Reschedule lah, perubahan tanggal atau segala macam. Makanya kalau udah ada edaran, surat keputusan, baru Viko berani share ke teman-teman. Oh, ibaratnya bukan hanya mulut ke mulut aja ya, bukan jadi gosip atau isu belaka ya jadinya. Nanti takutnya dibilang lagi. Iya. Saya tanggal segini. Terkomplain lagi. Salah lagi. Oh gitu. Tapi, nah itu kan bagaimana cara menyikapi kan biasanya kan. Itu Viko gimana menyikapinya tuh? Apakah Viko bilangin, enggak, saya nggak pernah dengar seperti itu gitu. Kalau cara Viko lebih ke rencana ada. Oh, bilang itu ya. Iya, rencananya ada. Tapi untuk tanggal pastinya belum. Kita tunggu aja. Kita tunggu aja tanggal mainnya kapan. Gitu ya. Oke. Biasanya kalau misalkan mahasiswa nih atau teman-teman sekitar Viko kan sebagai duta informasi itu mereka apa aja mereka tanya ke Viko? Jadwal ujian pasti. Itu pasti. Udah mulai minggu-minggu UAS kan. Nyinyirin jadwal ujian ya biasanya ya. Apalagi jadwal minggu tenang kapan. Bisa refreshing dulu atau pergi jalan dulu mereka mungkin kan. Terus juga jadwal wisuda. Kenapa jadwal wisuda itu juga sering banget jadi pertanyaan. Kebetulan alhamdulillah di Departemen Ilmu Administrasi Negara, Viko diamanahkan sebagai Sekretaris Dinas Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Nah, itu juga program kerja dari Hima di PSDM itu adalah pelepasan wisuda untuk kakak abang wisudawan. Nah, jadi panitia atau teman-teman itu bertanya jadwal wisuda untuk periode Desember kapan, Maret kapan gitu. Lebih kayak gitu juga. Nyinyirin gitu ya pernah ya. Gitu sering. Sampai jam berapa mereka biasa nyinyirin? Nah, kalau yang nanya jadwal wisuda tuh sampai malam, maksudnya sampai ya paling jam 7 jam 8 tuh udah. Nah, yang ribetnya ini waktu prasirek mahasiswa baru. Baru kenapa? Viko jadi kontak person kan. Jadi apanya? Iya, jadi CP karena di Hima itu kan ada narah hubung nih biasanya untuk mahasiswa baru. Udah itu WA udah rame banget mahasiswa baru, Bang tolong invite ke grup, Bang ini bukti lulus saya, Bang. Bang ini NIM saya, Bang apa segala macam. Itu udah repot lah tuh. Itu serepot apa sih sebenarnya itu? Membalasnya kah atau gimana tuh? Pertama harus ngecek satu-satu. Karena kan nggak sembarangan yang bisa join ke grup. Betul. Dicek lagi ini betul nggak pengumumannya, valid nggak gitu. Terus di-invite lagi ke grup satu-satu. Belum lagi ada pertanyaan, Bang PKKMB kapan, Bang? Kalau orang baru lulus ditanya PKKMB kapan? Kamu baru ngasih berkas ke saya gitu. Baru ngasih bukti lulus PKKMB kapan? Bang info kos UNP. Adik-adik sabar gitu. Itu sih di Juli Agustus tuh
pertanyaan itu yang sering Viko terima. Ya. Emang sebelum jadi duta informasi kampus itu sering Viko terima tuh, Bang, info kos Bang, PKKMB kapan Bang? Bang, kapan kami bisa ke Padang Bang? Bang, bayar UKT kapan Bang? Ini ya Dek ya, saya kasih brosurnya ya Dek ya, ya. Saya kasih brosurnya, baca di sana aja ya. Gitu. Kebetulan nggak ada brosur. Oh, nggak ada brosurnya. Emang harus direspon satu-satu. Oh, emang responsnya satu. Ih, kamu capek ya ternyata ya. Lumayan. Lumayan. Ya. Tapi seru. Oh, tapi seru. Tapi seru. Apa yang membuat serunya itu apa? Karena melihat antusias teman-teman itu, apalagi mahasiswa baru ya. Betul, betul. Baru memasuki dunia perkuliahan gitu, excited banget nih gitu. Awal-awal doang ya saya Dek ini. Iya ya. Awal-awal doang mah rajin Iya. bikin tugas. Iya. Tapi ujung-ujung mudah-mudahan rajin ya. Amin, Amin. amin. Nah, Viko ini kan mungkin sebagai Viko pribadi ini menanggapi hektiknya, liku-likunya itu seperti apa kalau untuk Viko pribadi itu? Kalau Viko lebih bagaimana bisa time management sih Bang. Oh ya, itu seperti apa? Nah, kalau dari Viko pribadi itu lebih mengukur skala prioritas. Kan di Duta Informasi Kampus ini kan sering dapat undangan untuk menghadiri kegiatan Ya, di sini betul. gitu. Viko lihat cek lagi nih, ini penting atau enggak. Maksudnya gini, Ya. kegiatannya ini selagi ada teman-teman yang bisa mewakili, ya udah Ya. silahkan gitu bertugas gitu. Viko bisa ke kegiatan yang lain gitu. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak mau, saya maunya Viko gitu. Viko yang turun gitu. Nah, padahal kamu lagi ujian nih gitu ceritanya tuh. Pasti dikomunikasikan lagi. Oh, pasti komunikasi Iya, lagi. kalau kayak gitu lebih sering kejadian di protokol. Oh, protokoler. Iya, Oke. di protokoler. Bapak mau izin, Viko sedang ada UAS di jam sekian sampai sekian. Tapi kalau misalnya dikomunikasikan, alhamdulillah Mau ya? mau menerima. Biasanya mau. Biasanya. Ya ngerti-ngerti lah Pak. Orang Iya, ujian UAS gitu. Pak. Oke, ini kita bakal lanjutin lagi, tapi ini ada jeda yang mau lewat dulu, Oke. jadi kita kasih lewat dulu ya jeda Iya. berikut ini. Dan di sana, jangan kamu kabar dulu di sana. Usai jeda berikut, kita akan kembali tetap di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampilnya di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Menyaksikan podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampilnya Dun sana. Dan Dun sana tidak bosan-bosannya sekarang mengen Dun sana. Kalau podcast sampai Mota, kok bisa Dun sana nonton melalui live streaming di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, di Instagram, di TikTok, ada pula di Facebooknya Dun sana. Jadi Dun sana pun bisa menonton melalui HP. Nah, bisa Dun sana tonton melalui TVRI Klik tuh, bisa Dun sana download melalui App Store dan Play Store handphone Dun sana kasadonyo. Itu boleh lihat bersama Duta Informasi UNP kok. Jadi kan kita kan sudah bahas tuh mengenai apa ya? Apa saja tugas-tugas di informasi sudah terperinci lah rasanya tadi ya. Nah, kita bahas Viko-nya nih. Boleh. Viko nyaman nggak tadi sebagai duta informasi ini? Kan walaupun itu sudah menjadi passion dari Viko ya, tapi kita mendengarnya capek ya jadi duta informasi. Itu gimana tuh? Kalau Viko pribadi alhamdulillah sejauh ini masih nyaman-nyaman aja. Ya, mungkin karena 2 bulan mungkin kali ya. Udah 2 bulan ya. Selain karena passion juga, kan Viko di prodi ilmu administrasi negara ini. Oh, administrasi negara. Ilmu administrasi negara ini Oke. ada hubungannya gitu loh Bang dengan ada Duta Informasi Kampus ini. Relate ya? Ya relate lah. Bagaimana cara kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Iya, betul. Bagaimana kita bisa belajar tentang kebijakan yang itu juga Viko pelajari di mata kuliah Viko gitu. Oh, So far gitu. nyaman. So far nyaman lah ya gitu. Tapi nggak tahu ke depannya gimana gitu. Selalu nyaman. Selalu nyaman gitu. Tapi kalau boleh tahu Viko ini mahasiswa UNP udah semester berapa nih kalau? Viko semester 7. Wih, udah nyusun ya. Insya Lagi Allah. sibuk-sibuknya juga ya ternyata sekarang ya. Iya. Tapi ini kalau kita pilih nih, kita kasih pilihan. Oke. Ini Kayaknya berat nih. Ya, sumpamanya aja ya. Memprioritaskan yang mana? Menjadi seorang duta informasi atau menyelesaikan perkuliahan? Oke. Atau ada lagi nih, satu pilihan lagi sebagai protokoler. Oke. Ah, Karena dari awal Viko masuk UNP karena untuk tujuannya kuliah, iya. jadi Viko harus menyelesaikan kuliah Viko. Iya. Oh, Karena semester oke. 7 juga nanggung 1 semester lagi. Iya betul sih. Sayang kalau misalnya Ah. di lama-lamain ya, jangan sampai Allah. Oh iya, mudah-mudahan di ACC ya. Amin. Amin. Oh, lu sudah nyusun? Mau mengajukan judul. Oh, mau mengajukan judul. Iya. Sudah selesai berarti sekarang. Kerangka, baru kerangkanya Baru aja. kerangka. Tinggal di ACC sama penguji. Sama
Kaprodi. Oh, Kaprodi. Jadi semua dasar. Jadi hanya kesempatan buat minta tolong. Oke, berarti lagi nyusun sekarang ya. Oh, oke. Nanti kedepannya tuh oke, ini misalkan sudah selesai, amin gitu. Amin, amin. Kompre udah selesai, Amin, ya udah Allah. sudah gitu kan. Nah, itu nanti sudah lulus itu apakah lanjut S2 atau langsung mencari pekerjaan atau gimana? Oke, lanjut S2 ada rencana. Ada rencana. Tapi mau lanjut cari kerja dulu. Oke. Nah, lalu duta informasinya bagaimana? Kita selesaikan sampai 2025. Oh, 2025. Oh, jadi Iya. ini per 1 tahun Iya, per berarti 1 ya. tahun. Oh, berarti bukan periodenya bukan 5 tahun Bukan, sampai segitu bukan. ya. 1 tahun aja. 1 tahun aja. Kelamaan dong ternyata. T2NP, jangan Iya. dong. udah berjanggut kemana? Kamu siswa akhir nanti. Oh, nanti ada mengajukan ke S2 memang ada rencana. Ada rencana. Oh, gitu. Nanti kalau misalkan ada gitu kayak cita-cita keinginan pengen bekerja di mana, sebagai apa gitu, ada nggak sih? Ada rencananya atau cita-cita Viko kerja di setingkat Pemprov atau kementerian, Iya. insya Allah. Oh, oke. Sebagai apa? Sebagai balik lagi protokoler. Protokoler. Iya, di bawah maunya lagi. maunya memang di bidang Biro Administrasi Pimpinan. Viko udah mulai searching kan, cari-cari aja dulu seperti rezeki kan. Iya, jadi sebenarnya rezeki Iya. betul. Oh, berarti ada mengikuti kayak CPNS itu juga ada berarti ya? Ada, insya juga Allah. berarti insya Allah. Nah, S2-nya itu apa kalau mau dilanjutkan? Rencananya mau ngambil linear administrasi publik lagi, Oke. atau mau ngambil ilmu komunikasi Oh, oke. Di mana, di luar negeri atau di sini aja? di dalam aja. Di dalam negeri Di aja. dalam negeri. Di negeri aja, di Kota Padang. Tidak. Oh, tidak. Oh, ada di Indonesia lah. Di pokoknya. Indonesia pokoknya. Sudah ada rencana. Oke. Sudah ada rencananya. Oke. Aduh, ini jadi bahan pikiran nih Viko nih. Apa ya tadi ya? Skripsi dulu. Skripsi dulu selesaikan gitu. Oh, oke. Sejauh ini baru judul doang berarti ya? Baru judulnya, baru kerangkanya lah, kerangka penelitiannya. Itu yang mau diajuin. Itu yang mau diajuin. Nah, sebagai duta informasi ini, menjadi sebuah privilege nggak sih dalam keseharian Viko menjadi seorang mahasiswa? Itu ada privilege tersendiri ya yang terasa sama Viko? Alhamdulillahnya iya ya. Katanya, apa tuh salah satunya privilege-nya? Contohnya waktu bimbingan. Nah, oke. Karena Bimbingan. dosen pembimbing. Viko nggak ada expect kan. Kalau misalnya beliau tahu gitu. Ya udah bimbingan biasa. Bu ini gimana? Apa yang harus ditambah? Yeah. Rumusan masalahnya gimana gitu. Tiba-tiba beliau nyeletuk. Kamu kemarin menang ya udah wakil di informasi kampus. Iya Bu, alhamdulillah. Ibu tahu ya kemarin dekan share ke grup dosen Iya. katanya. Terus Udah apa katanya? tahu Udah dosen. kamu kompre aja langsung. Oh, gitu? jangan dong, belum dong. Terus gimana? Karena beliau udah semangat. Semoga judulnya bisa di ACC. Oh, ya Bu itu doang. ACC Bu. Tapi alhamdulillah sudah Alhamdulillah ada ACC. dikenal sama Bapak Ibu dosen karena Hmm. betul waktu SMA tuh Viko atau waktu awal-awal tuh Viko pernah dengar senior bilang deketin dosen kan ya. Maksudnya hubungan baik sama dosen. Ya, yang ada bukan di ibaratnya kampus. kita bukan menjilat ya, Iya, bukan menjilat betul. ya. Kita mendekati. branding Iya. gitu kan. Mendekati itu dengan cara yang baik juga gitu. Dan nanti manfaatnya bakal kita rasain. Dan yang Viko rasain juga, wah ternyata iya ya dosen bisa tahu apa-apa. Mungkin dosen minta tolongnya bisa ke Viko gitu. Ya, berarti memang kita tidak semerta-merta bukan kata-kata orang, ih Viko nih menjilat Iya. apa segala macam. Bukan, Bukan. kita buat relasi Betul, loh gitu. relasi penting. Iya, betul. Saya bisa lulus 2 tahun nih karena ini gitu. Siapa tahu bisa di promotor S2 nanti kan. iya. Amin ya Allah. Atau kan bisa menjadi dapat keuntungan-keuntungan Betul. atau kesempatan-kesempatan lainnya kan. Nggak sekarang tapi Oke. nanti. Tapi nanti investasi lah ya. Betul. Investasi. Nah, tapi kalau mungkin aktivitas Viko itu di luar dari duta informasi itu sebagai apa tuh kalau boleh tahu? Mahasiswa semester 7, Aha. administrasi negara juga. Sekarang ikut bergabung di himpunan mahasiswa departemen juga, Oke. ilmu administrasi negara, jadi protokoler juga. Protokoler Ya juga lebih tadi ya. di internal kampus aja sekarang. Internal kampus aja ya aktivitasnya. Iya. Kenapa? Apakah di luar kampus juga adakah atau gimana? Kalau di luar kampus. Kalau di luar kampus Viko masih belum ketemu apa ya yang cocok gitu loh Bang. Oh, Karena kan gitu. kita harus lihat lagi nih, kita harus cari lagi. Misalnya mau ikut aktif di bidang lingkungan atau di bidang Iya. sosial gitu, kita harus lihat lagi nih organisasinya seperti apa gitu. Terus Iya. niat hatinya gimana. Nah, sampai sekarang tuh masih belum Masih ada. belum ada ya? Iya. Gitu. Oke, berarti ibaratnya masih belum ada yang kecantol ya Betul. ibaratnya ya, gitu. Tapi Viko pengennya yang seperti apa nih kalau boleh tahu? Kalau untuk di luar, Di luar apa? Di luar kampus. kalau untuk di luar Viko tertarik di itu sih Bang, bagaimana organisasi yang bisa membantu
kita sebagai pemuda gitu loh Bang. Iya. Saling membantu tidak hanya kita antar pemuda tapi bisa membantu orang banyak. Lebih ke sosial lah gitu. Lebih ke sosial. Iya. Oke. Tapi aku bingung dari tadi kamu membahasnya itu soal sosial, hubungan dengan masyarakat gitu. Nah, dari semua itu kan ibaratnya aku bukannya soal mengkotak-kotakan atau meremehkan ya. Ibaratnya kamu kan tidak mendapatkan apa-apa dari sana. Itu apa yang membuat kamu puas, Viko? Menjadi seorang duta informasi, bersosial dengan orang-orang juga, bantu masyarakat dan lain sebagainya, itu apa? Nah, karena waktu itu Viko di awal join protokoler UNP, senior pada saat itu mengingatkan tidak hanya Viko tapi kami yang sebagai calon protokoler itu kita tidak boleh atau janganlah kita berpikiran apa-apa ini semua tentang uang. Money oriented lah. Iya. Gitu. Bukan cuma uang tapi imbalan ya. Iya. Jangan kalau misalnya kita bertugas, kita menjalankan kegiatan, kita mengikuti kegiatan, jangan kita harapkan uangnya tadi, materi uangnya tadi, atau janganlah money oriented gitu. Tapi bagaimana ke depannya kita bisa membangun relasi dengan orang-orang. Karena yang kita tangani atau yang kita handle itu tidak orang sembarangan. Kadang-kadang Viko rektor universitas A, B, C gitu, tamu akreditasi internasional gitu. Jadi itulah yang harusnya kalian kejar dulu daripada si uangnya tadi gitu. Daripada imbalannya tadi ya. Iya, nah dari mindset itulah sampai sekarang yang Viko pegang gitu. Nah, manfaatnya apa? Alhamdulillah sekarang Viko masih berhubungan baik sama guru besar FEB Unpad yang yang pernah Viko handle dulu di jadi MC tadi ya? Iya, jadi MC itu pernah. Yang waktu protokoler juga pernah. Terus waktu di Unpad itu alhamdulillah jadi tim surveyor pengabdian masyarakat dosen ITB. Nah, Viko PMM di Unpad. Dosen ITB nih yang Viko bawa gitu. Kan nambah lagi relasi ke Mentawai pada saat itu. Oke, berarti memang Viko itu menjadi membangun relasinya tadi itu ya. Banyak manfaatnya dari mindset kita tuh kalau kita tuh butuhnya relasinya gitu. Itu karena setelah kita lulus bukan hanya sekedar UNP aja, tapi mengenai dunia lagi. Waduh, apa banget saya. Dunia besar. Dunia ini besar loh, dunia ini luas ya. Banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus kita gali lagi. Betul. Ilmunya. Penasaran lah dengan isi dunia. Betul. Waduh, isi dunia. Isi dunia. Mungkin ini harapan-harapan kedepannya mungkin dari sebagai duta informasi dan mungkin Viko kedepannya seperti apa nih? Harapan Viko kedepannya untuk pertama bisa menyelesaikan perkuliahan lah. Ya, itu pasti harapan Viko pertama dengan tepat waktu sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Terus juga menyelesaikan amanah sebagai duta wakil informasi kampusnya dengan baik. Terus juga bisa menggapai apalah yang Viko inginkan selanjutnya gitu. Apa itu keinginan kamu selanjutnya? Bisa bekerja seperti di instansi tadi. Instansi tadi ya. Terus juga atau membangun relasi dengan orang-orang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, betul. Nah, ini kalau misalkan untuk duta informasinya, kalau kamu sudah tidak bertugas lagi, apa yang pengen kamu wariskan ke mereka, ke duta atau UDA selanjutnya? Yang ingin Viko sampaikan, silahkan berkontribusi dan berinovasi sebaik-baiknya dan sekreatif-kreatifnya. Kalau bisa lebih baik lah daripada kepengurusan kami nanti. Tapi lengsernya masih setahun lagi dong. Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Semoga bisa mengeluarkanlah inovasi-inovasi program kerja, membangun relasi dengan teman-teman universitas yang ada, tidak hanya di Sumbar tapi bisa ke Indonesia, karena duta ini juga ada di UI ada, di Brawijaya juga ada gitu. Kita harapnya bisa lebih luas lah jangkauan kinerja kita nanti. Iya, betul sekali ya. Dan mudah-mudahan itu program-program kerja itu berjalan dengan lancar juga ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini mungkin closing statement mungkin untuk Viko, untuk para teman-teman Viko lainnya nih, para duta-duta dan teman-teman mahasiswa itu seperti apa tuh? Apa yang pengen Viko sampaikan itu terkait dengan informasi di UNP, mungkin harapan-harapan Viko dan lain sebagainya. Oke, untuk teman-teman yang ada di UNP, teman-teman Duta Informasi Kampus juga selamat dan semangat tentunya untuk menjalankan dan mengemban tugas kita selama 1 tahun ini. Marilah kita bersama-sama untuk bisa mengeluarkan ide-ide kita supaya kita bisa memberikan kontribusi dan program kerja yang bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi untuk Civitas Akademika UNP. Dan untuk teman-teman
spesial di teman-teman Hima Viko yang minggu ini mau mubes, mau demis, mau mubes lagi nyusun LPJ nih. Sibuk juga nih. Nyusun LPJ-an, semangat teman-teman. Kapal kita sudah berlabuh. Ibaratnya lu gitu, kapal kita sudah mulai berlabuh. Semangat, semoga apa yang kita targetkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Viko, bincang-bincangnya seru sekali pada siang hari ini. Kita bahas-bahas bagaimana seorang duta informasi itu bekerja dan apa saja tugas-tugasnya. Baik, terima kasih sekali lagi Viko. Dan demikian pula Dunsana podcast sampai Motako menemani Dunsana Kasadonyo. Dan lupa Dunsana tonton tari podcast sampai Motako Satio hari Senin, hari Selasa pukul 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat, media pemersatu bangsa. Ambo Oscar mewakili kerabat kerja pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda Dunsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa Dunsana.